إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang paling utama, nikmatul iman dan nikmatul Islam, yang dengannya akan menjadikan bermakna semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak memiliki iman dan Islam, maka sungguh tidak akan berguna dan tidak akan bermakna segala apa yang kita miliki dari karunia yang Allah berikan kepada kita, karena hari-hari yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya akan menerima keimanan dan ketakwaan kita, dan segala yang kita miliki dari perkara dunia telah tidak berguna lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan amal-amal ketakwaan. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari di mana seluruh harta dan anak-anak manusia telah tidak berguna lagi kecuali orang yang mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, ini hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula salawat dan salam selalu tersanjung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui kedua tangan beliau hingga sampai hidayah kepada kita, sehingga kita mengenal Al-Quran dan mengenal As-Sunnah yang membimbing kehidupan kita, yang mengeluarkan dari segala kehidupan jahiliyah menuju kehidupan Islam yang terang benderang. Kemudian dari mimbar ini pula, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berwasiat untuk diri saya dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya perkara yang akan memperbaiki kehidupan kita di dunia dan akan menjadikan baiknya kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, sebagaimana Rasulullah SAW menanamkan kaidah dalam kehidupan, yang barang siapa yang dia tertanam dua kaidah besar ini, maka dia tidak akan pernah terbingungkan
dengan segala bentuk kesesatan-kesesatan yang ditawarkan pada manusia. Ini apa yang selalu Nabi katakan, wa inna asdaqal kalami kalam Allah. Sesungguhnya kalam yang paling jujur, sesungguhnya kalam yang paling benar, dan tidak ada kalam yang lebih benar daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkataan yang menyelisih perkataan Allah Subhanahu wa taala hanyalah kedustaan semata-mata. Demikian pula tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua petunjuk kehidupan yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya buruk dan kesesatan. Seandainya setiap kita kaum muslimin tertanam dua kaidah yang sangat besar ini, maka dia tidak akan pernah dibingungkan dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang sering dilontarkan oleh manusia yang hanya akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat agung yang disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadikan baiknya tatanan kehidupan kita dan akan menjadikan baik dan akan terjaganya kehidupan manusia, terjaganya masalih kehidupan dan tersingkirkannya mafasid, berbagai macam kerusakan-kerusakan yang ada, yaitu tegaknya amaliyah yang sangat agung, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita adalah umat yang dikatakan Allah umat yang terbaik. Kita dikatakan Allah Subhanahu wa taala umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perkataan Allah, gelar yang Allah berikan khaira ummah tidak terwujud demikian saja. Akan tapi khaira ummah apabila umat ini melaksanakan fungsi dan tugasnya yang sangat mulia, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Yang ma'ruf adalah segala perkara yang dikenal oleh syariat, ini kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh syariat. Dan semakruf-makruf perkara adalah at-tauhid, dan munkar segala perkara yang diingkari oleh syariat, dan perkara yang paling diingkari syariat adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat kata Allah yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan kalian mencegah yang munkar, dan kalian tegakkan itu semuanya di atas keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan tugas ini dan dengan amaliyah ini pula Allah Subhanahu wa taala akan kukuhkan dan akan teguhkan kaum muslimin di tengah-tengah kehidupan manusia apabila mereka menegakkan tugas yang sangat agung ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tansuranna Allah wala yansuranna Allah. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan man yang suruh kepada orang yang mereka menolong Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tidak membutuhkan pertolongan, karena Allah zat yang maha kuat, Allah zat yang maha perkasa. Maksudnya adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yansuranna Allahu may yansuruh. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Siapa kelompok yang mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina idza makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawus zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Mereka adalah orang-orang yang apabila Allah teguhkan di muka bumi, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan di muka bumi, aqamus shalah,
mereka menegakkan salat. Wa atawuz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan yang ma'ruf. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka melarang yang munkar. Orang yang apabila Allah berikan kekuasaan, mereka menjaga salat, mereka menunaikan zakat, mereka tunaikan tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan ini tugas yang sangat besar. Alangkah banyaknya apabila sebagian kaum muslimin yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyia-nyiakan salat, dan mereka tidak mempedulikan zakat, dan mereka tidak mempedulikan yang ma'ruf, bahkan mereka membuka keran yang lebar-lebar tentang kemungkaran yang ada. Lalu mereka mengharapkan kekuasaan, lalu mereka mengharapkan peneguhan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tidak akan kita beruntung di tengah-tengah kehidupan kita kecuali apabila kita muncul sebagai bagian gerakan yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Dan Allah perintahkan kelompok yang demikian hendaknya selalu ada pada setiap umat, pada setiap kelompok masyarakat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara umat ini yang mereka selalu memerintahkan yang ma'ruf dan selalu mereka melarang yang mungkar, dan mereka dengan demikian akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang akan sukses dalam mengarungi kehidupan yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya kaum muslimin mereka lemah dalam menunaikan tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau bahkan mereka berhenti sama sekali dari tugas yang sangat agung dan sangat mulia ini, maksiat akan membanyak, maksiat akan menyebar luas, dan maksiat akan demikian deras berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat seakan tidak ada pembendungnya. Dan apabila maksiat telah meluas di tengah-tengah masyarakat, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, karena perbuatan-perbuatan yang manusia lakukan. Maka lihatlah kehidupan di tengah-tengah kita kaum muslimin, hampir tidak ada jengkal tanah kecuali maksiat tersebar di sana. Apabila seandainya kita membaca sebuah kitab yang para ulama tulis di antaranya al-kabair, dosa-dosa besar, dikumpulkan para ulama sekitar 70-an dosa-dosa besar. Anda perhatikan dan Anda baca, hampir tidak ada satu dosa besar pun yang disebutkan ulama kecuali ada di negeri kita sekarang ini. Dari syirik sampai yang berikutnya, semuanya ada di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan apabila kemaksiatan meluas, dan apabila kemaksiatan telah meluas di tengah-tengah masyarakat, maka ancaman azab Allah Subhanahu wa taala yang tinggal ditunggu oleh masyarakat tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita, khususnya orang-orang yang saleh, yang faham tentang agama, yang mengetahui tentang batasan-batasan kehidupan dengan risalah Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja di antara kalian, ini merata. Yang saleh, yang taleh, yang baik, yang buruk, yang mereka melakukan kemungkaran langsung atau yang tidak melakukan, akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika azab telah menimpa mereka. Nabi telah pernah mengatakan, wailun lil Arab, celaka orang Arab, min syarrin qad taraf, keburukan yang telah dekat menimpa mereka, keburukan yang telah dekat kepada mereka. Kemudian di antaranya ditanyakan oleh seorang di antara istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun, apakah kita akan binasa pula sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Kata Nabi, na'am,
idza kathural khabath. Iya, apabila kekejian telah merata di tengah-tengah kita manusia. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan apabila kekejian telah banyak, kekejian telah merata di masyarakat, maka ketahuilah yang akan berperan dan akan mengendalikan kehidupan yang ada, yang akan banyak bermain adalah orang-orang munafik yang mereka menampakkan zahir keislaman dan menyimpan di hati mereka kekafiran. Yang iman mereka semata-mata di lisan dan tidak ada di hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, tapi tidak ada dalam hati mereka. Yang mereka akan saling memerintahkan yang mungkar dan mereka melarang yang ma'ruf. Sebagaimana Allah katakan, al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Munafik laki-laki dan munafik perempuan sama. Munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka satu dengan yang lainnya, kata Allah, memerintahkan yang mungkar dan mereka melarang yang ma'ruf. Di saat para ulama mereka menggencarkan, menjelaskan tentang haramnya riba, maka orang-orang munafik membuka pintu lebar-lebar agar manusia tenggelam dalam riba. Di saat para ulama kaum muslimin mengajak umat kaum muslimat agar mereka menutup aurat rapat-rapat, maka orang-orang munafik mereka membuka pintu lebar-lebar agar wanita mereka telanjang, mereka bertelanjang di tengah-tengah kehidupan mereka. Di saat para ulama mereka bagaimana gencar mencegah kemungkaran, menutup rapat-rapat segala pintu kemungkaran, maka orang-orang munafik mereka membuka lebar-lebar segala pintu kemungkaran yang ada. Al-munafiquna wal munafiqatu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Dan apabila kita lemah dalam memerintahkan yang ma'ruf dan dalam melarang yang mungkar, maka kita akan masuk dalam keumuman ayat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini umat yang mal'unah, umat yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Law innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika asaw wa kanu yaqtadun dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Telah dilaknat Bani Israel dari kalangan orang kafir Bani Israel. Mereka dilaknat Allah melalui lisannya Nabiullah Dawud dan Nabiullah Isa. Dengan sebab apa mereka menjadi umat yang mal'unah? Dengan sebab apa mereka menjadi umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dzalika bima asaw wa kanu yaqtadun. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat dan mereka semakin menjadi maksiat yang mereka lakukan. Seandainya kita melihat berbagai macam jenis maksiat di negeri kita, maka dari yang paling malu-malu pada zaman dulu, sekarang telah menjadi perkara yang terang-terangan dan bahkan menjadi berlomba-lomba orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang dulu ahli maksiat orang yang hina, tapi sekarang ahli maksiat diangkat tinggi-tinggi menjadi orang yang mulia, bahkan jadi idola para remaja dan para pemuda. Ulama dilecehkan, juhala dan fusaq dan fujar mereka diangkat tinggi-tinggi. Ini fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Masalah muslimin, kemudian ketika maksiat tersebar dan umat mereka dalam keadaan mal'unah, di antara sebabnya kanu la yatanahuna an munkarin. Mereka yang tahu agama, mereka yang faham agama, mereka tidak melakukan mencegah yang mungkar, mereka tidak cegah kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan tamsil tentang kehidupan kita ini dengan sebuah kaum yang mereka menumpang kapal dan mereka berundi sehingga mereka mendapatkan, sebagiannya mendapatkan tempat di atas, sebagian lagi mendapatkan tempat yang di bawah. Yang di bawah ini, kalau dia ingin membutuhkan air harus naik ke atas sehingga terasa mengganggu yang di atas. Kemudian dia memiliki pikiran, seandainya dia lubangi dinding bawah sehingga tidak perlu lagi kalau butuh air harus naik ke atas. Ini tentu pikiran yang kayaknya sekilas baik. Apa catatan Rasulullah SAW tentang kaum yang seperti ini? Apabila kemudian yang lainnya membiarkan orang ini melubangi dinding kapal bawah, maka mereka akan semuanya hancur, akan tenggelam semuanya. Kalau mereka dicegah, maka akan selamat, mereka selamat dan selamat yang lainnya. Mathalul qa'im ala hududillah wal waqi' fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' maru an fawqahum man fawqahum wa qalu law kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana faqala sallallahu alaihi wasallam wa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadu bi ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Kata Nabi, perumpamaan antara orang yang mereka menerapkan, mewujudkan, mentaati hukum-hukum Allah dan orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana satu kaum yang mereka menumpang sebuah kapal, lalu mereka mengundi untuk mendapatkan tempat di atas atau di bawah, sehingga sebagian mendapatkan di atas, sebagian mendapatkan di bawah. Yang di bawah kalau dia ingin membutuhkan air harus naik ke atas, dan terasa mereka merasa mengganggu. Lalu mereka punya pikiran seandainya melubangi dinding bawah, maka kata Nabi seandainya mereka membiarkan apa yang mereka kendaki akan hancur semuanya. Kalau mereka tahan akan selamat dan selamat semuanya. Ma'asyiral muslimin, sehingga tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar harus kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang paling layak dan yang paling pantas adalah mengawali dari masjid-masjid kita dan dari rumah tangga kita, sehingga akan meluas di tengah-tengah masyarakat kita al-ma'ruf dan akan menyempit di tengah-tengah masyarakat kita al-munkar. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi masyarakat yang demikian, karena keberkahan umat apabila umat ini dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu kita ingat bahwasanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ibadah yang sangat agung ini tidak boleh kita lakukan dengan kebodohan, tidak boleh kita lakukan tanpa ilmu. Yang Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Abdul Aziz mengingatkan, man abadallaha bighairi ilmin ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia lakukan lebih banyak dibandingkan kebaikan yang dia wujudkan. Demikian pula apabila al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar diemban oleh orang yang mereka tidak berilmu, maka kerusakan yang muncul akan lebih banyak dibandingkan yang kebaikan yang mereka inginkan. Demikian pula hendaknya mereka berhias dengan kelembutan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umat Islam, memberkahi kita semuanya dengan nikmat Islam dan nikmat istiqamah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyaratan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.